Berikut nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Sustiani. Perkenalkan, nama saya Kamisya Sigar. Perkenalkan, nama saya Cutiangkun. Perkenalkan, nama saya Zahra Hidayat Rahmaben. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan. Perkenalkan, nama saya Aditya Hernanda. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan bangsa Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolike Jongenlingan, Bonn, Ostjava Bioskop, dan Indonesiske Clubgebouw, Rumah Indikos, Kramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghindari kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut. Ketua: Sugondo Jojo Puspito. Wakil Ketua: RM Joko Marsaid. Sekretaris: Muhammad Yamin. Bendahara: Amir Syarifuddin. Pembantu 1: Johan Mahmud Jaja. Pembantu 2: R. Kadja Soengkana. Pembantu 3: RCL Sendok. Pembantu 4: Johannes Leimena. Pembantu 5: Muhammad Rojani Suud. Rapat pertama Gedung Katolike Jongenlingan, Bonn. Perceraian beraian itu wajiblah diperangi, agar kita bisa bersatu. Sambutan Sugondo Jojo Puspito dalam pembukaan Kongres. Rapat pertama malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingan, Bonn atau KJB. Ketua Kongres Sugondo Jojo Puspito memberikan sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Gedung Ostjava Bioskop. Di Indonesia ini mesti lebih banyak perubahan-perubahan dalam segala apapun juga. Kita harus membuang jauh-jauh itu tabiat mempermanja anak-anak kita. Poernomowoelan. Rapat kedua pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Poernomowoelan dan Sarmidi Manguensarkoro berpendapat bahwa anak harus dapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga Gedung Indonesia
Klub Gebau. Pramuka tanpa semangat kebangsaan bukanlah pramuka. Theo Pangemanan. Rapat ketiga, sore hari Minggu 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Theo menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Jojo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamiten, Jong Bataksban, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Istilah Sumpah Pemuda melekat pada keputusan Kongres ini. Makna yang terkandung adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga di materi ini kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya.